Hai semuanya, apakah ibadah itu merepotkan? Bagi sebagian besar orang, mungkin mereka jawab iya. Dengan berkembangnya teknologi, orang bisa lihat pujian penyembahan di rumahnya masing-masing, dengerin khotbah di rumahnya masing-masing. Kenapa harus ke gereja untuk bersekutu? Kenapa nggak online saja? Nah, saudara, online itu dilakukan secara darurat, oke. Gitu kan ya? Seperti halnya ketika orang menikah. Mungkin sang suami harus bekerja di luar negeri. Jadi suami dan istri itu untuk sementara waktu mereka ngobrolnya pakai teknologi, telepon, internet dan yang lain sebagainya, online. Tetapi saya tahu bahwa tidak ada orang yang berpikir bahwa tinggal seatap dengan pasangannya itu merepotkan. Kecuali kalau pernikahannya nggak bahagia ya. Tapi pernikahan yang normal, nggak ada orang mau cuma nikahnya online saja. Online itu pada saat darurat. Seperti halnya ketika pada zaman Nabi Musa memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada waktunya ketika ada pemusnah. Orang-orang Israel diperintahkan untuk tinggal di rumah masing-masing. Mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Mereka tidak boleh keluar. Diminta untuk tinggal di rumah. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, setelah selesai pemusnahan itu, mereka keluar dan mereka kembali bersekutu. Tuhan senang dengan persekutuan. Hari-hari raya, perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan ibadah, itu tidak merepotkan. Itu sangat berguna bagi kita. Bilangan 29 ayat 39, itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Mereka merayakan ini berhari-hari. Mereka merayakan dengan korban-korban bakaran itu semuanya. Yang mengingatkan mereka kan pengorbanan Tuhan. Ada satu yang tafsir yang mengatakan bahwa jumlah lembu yang dikorbankan dalam hari-hari raya itu mewakili bangsa-bangsa di seluruh bumi yang juga hendak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pada hari raya itu mereka semua berkumpul bersama, memuji Tuhan sama-sama, mengingat kebaikan Tuhan sama-sama. Kebaikan yang dijanjikan Tuhan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu nanti ya ketika pandemi sudah berakhir, jangan lupa kita kembali bersekutu. Akrab, saling mengasihi, saling bekerja sama, mengingat kebaikan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, dan juga mengusahakan keselamatan bangsa-bangsa lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani pada hari-hari raya mereka. Jangan lupa, ibadah itu nggak merepotkan sebetulnya. Kalau kita hanya online saja di rumah, yang hilang itu satu, persekutuannya beda rasanya. Tetapi ingat ini cuma sementara. Nanti ketika pandemi sudah selesai, kita bisa bersekutu kembali, memuliakan Tuhan sama-sama.